Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas untuk kuis tipe yang ke-6. Untuk fungsi objektif sudah diketahui di soal dan sistem ketidaksamaan juga sudah ada. Tinggal kita mengurutkan saja berdasarkan sistem ketidaksamaan yang ada. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kemudian kita akan menentukan titik X, Y pada sistem ketidaksamaan. Untuk yang pertama, maka kita akan mengganti atau mensubstitusi ketika X bernilai 0. Maka kita akan mendapat nilai Y-nya berapa. Sehingga kita substitusi saja langsung mendapatkan Y-nya adalah minus 2, maka titiknya akan menjadi 0,-2. Dan begitu pula ketika kita akan mencari X-nya, kita substitusikan Y sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai X adalah sama dengan 4. Maka titiknya adalah 4,0. Dan kita akan melakukan uji titik 0,0 pada ketidaksamaan tersebut, maka diperolehlah 0 akan lebih kecil sama dengan 4, maka pernyataan benar dan akan mengarsir ke dalam atau mengarah ke 0. Untuk yang kedua juga akan sama, kita akan mencari ketika X-nya 0, maka kita tinggal substitusi saja nilai X-nya ke ketidaksamaan yang ada, maka kita mendapat nilai Y-nya adalah minus 6 dan titiknya adalah 0,-6. Dan untuk Y sama dengan 0 juga kita akan substitusikan saja, maka kita akan memperoleh nilai X-nya, yaitu nilai X-nya adalah minus 3. Maka kita bisa mendapat titiknya min 3,0. Setelah itu kita akan uji titik lagi di 0,0. Untuk ketidaksamaan yang kedua, maka 0 lebih kecil sama dengan 0 dan pernyataan benar maka akan mengarah ke 0. Untuk pernyataan yang ketiga dan yang keempat tinggal kita tuliskan saja. Langkah kedua, kita akan menggambar DHP. Untuk menggambar daerah DHP, kita memerlukan skala yang pas. Di sini Ibu menggunakan 1 cm untuk setiap nilai X dan Y-nya. Dan harus sama range-nya ya. Sehingga kalau sudah tinggal kita gambarkan saja 0,-2. Lalu kita gambarkan 4,0 dan kita tarik garis. Dan kita beri nama itu adalah ketidaksamaan yang pertama dan akan mengarah ke 0. Ketika mengarah ke 0 berarti saya akan mengarah ke 0 menggunakan tinta orange atau warna orange di sini. Setelah itu saya akan gambarkan 0,-6 untuk ketidaksamaan yang kedua, 0,-6 dan min 3,0. Setelah itu saya akan tarik garis lagi dan saya akan beri nama di situ adalah ketidaksamaan yang kedua dan sama akan mengarah ke 0. Di sini saya akan menggunakan warna biru untuk mengasih daerah yang dipakai. Lalu saya akan menghilangkan daerah yang tidak dipakai atau tidak sesuai dengan DHP-nya. Setelah itu kita akan menggambarkan untuk X sama dengan min 2. Saya tarik garis lurus dan X sama dengan 3. Sama, saya juga akan menarik garis lurus. Setelah itu baru saya akan gambar arsirannya menggunakan warna coklat di sini. Setelah itu Ibu akan mulai mengeliminasi daerah yang tidak sesuai ya, yang tidak sesuai dengan ketiga ketidaksamaannya. Dan yang terakhir Ibu akan menggambarkan Y sama dengan min 2. Jadi saya akan menggaris mendatar, lalu saya akan cari terlebih dahulu daerah mana yang harus saya arsir. Gitu ya. Dengan cara saya ganti Y-nya sebagai 0 dan ternyata pernyataan salah, maka dia akan menjauhi 0. Maka daerahnya akan saya arsir menggunakan warna ungu di sini. Dan saya akan mengeliminasi lagi daerah yang tidak sesuai. Maka daerah yang paling sesuai atau merupakan DHP-nya adalah daerah yang saya beri warna biru tebal di sini ya, menggunakan spidol. Dan saya akan beri nama titiknya adalah ABC. Yang langkah ketiga kita akan menentukan nilai titik pojoknya. Titik A-nya kita tinggal gampang, X-nya adalah min 2 dan Y-nya adalah min 2, jadi min 2,2. Dan B-nya dengan mudah juga kita ketemukan 0,-2. Dan titik C-nya adalah merupakan perpotongan antara ketidaksamaan yang pertama dengan ketidaksamaan yang kedua. Setelah itu kita akan menentukan titik C. Untuk menentukan titik C kita membutuhkan eliminasi dan substitusi. Oleh karena itu kita harus menyamakan atau menghilangkan salah satu variabelnya. Di sini saya akan menghilangkan variabel X-nya sehingga saya kalikan min 2. Dan tanda eliminasinya adalah min supaya hilang X-nya, maka menjadi 5Y sama dengan min 14 dan Y-nya saya dapat adalah min 14,5. Setelah itu saya substitusi ke ketidaksamaan yang kedua. Dan saya dengan mudah akan mendapatkan nilai X-nya. Terlebih dahulu saya akan mengubah 6 ini menjadi 30/5 karena penyebut di sini kita 5 ya. Dan saya akan pindah ruaskan juga 14/5-nya sehingga menjadi min. Setelah itu min 2x sama dengan 16/5 dan x-nya adalah min 16/10 disederhanakan menjadi min 8/5. Ketemulah koordinat titik C.
Setelah itu langkah keempat, kita akan mensubstitusi titik pojok yang sudah ada ke dalam fungsi objektifnya. Nah, di sini saya akan menggunakan bantuan tabel agar lebih mudah dan lebih rapi. Untuk titik A, maka saya masukkan saja titik B dan titik C. Kemudian saya juga akan tuliskan fungsi objektif yang sudah diketahui di soal, di mana fx, y-nya adalah 70x ditambah 100y. Dan saya akan menggantikan posisi x-nya dengan titik yang ada di situ, dan y-nya juga mengikuti. Setelah itu baru saya akan menghitung secara totalnya. Untuk titik K, maka nilai optimumnya adalah min 340, titik B adalah minus 200, dan titik C adalah minus 392. Setelah itu langkah kelima, kita akan menarik kesimpulan, di mana kita bisa menyimpulkan bahwa nilai maksimum pada kasus ini adalah minus 200, dan kita harus menyebutkan titiknya, yaitu di titik 0,-2, dan nilai minimumnya adalah di min 392, dengan titiknya adalah min 8/5, min 14/5. Nah, ini adalah penyelesaian menggunakan cara manual. Setelah itu kita akan beralih untuk penyelesaian menggunakan GeoGebra klasik. Soalnya masih sama di tipe soal yang ke-6. Di situ ada fungsi objektif yang diketahui dan beserta ketidaksamaan yang ada. Silahkan kalian buka GeoGebra klasiknya, dan silahkan input untuk yang pertama kali adalah semua ketidaksamaan yang ada pada soal, tanpa mengikutkan tanda sama dengannya. Jadi tandanya hanya ada lebih kecil atau lebih besar yang dihubungkan dengan tanda dan. Sampai ke ketidaksamaan yang terakhir, yaitu sampai di Y lebih kecil dari min 2. Setelah itu, setelah kalian sudah selesai menginput, pastikan semuanya sudah benar, kemudian baru enter, dan silahkan masukkan persamaannya. Persamaannya pertama saya beri nama B, persamaannya kedua saya beri nama C, persamaannya ketiga D sama dengan X sama dengan min 2, yang E adalah X sama dengan 3, dan G adalah Y sama dengan min 2. F-nya tidak saya pakai, tapi saya gunakan di fx, y sebagai fungsi objektif, yaitu 70x ditambah 100y. Kemudian saya akan buka gambarnya, dan jangan lupa juga untuk memastikan bahwa gambar itu tepat di tengah, ya, terlihat semua unsurnya, lalu intersect dia, dan pastikan nama dan value-nya keluar, ya. Di situ sudah ada titik A, B, C. Kemudian hidden bagian yang tidak penting, seperti bagian yang A itu kan nama juga nggak penting, ya, kita hidden. Lalu atur posisi titiknya supaya enak untuk dilihat. Dan setelah itu kalian buka spreadsheet-nya kalian, di situ tuliskan titik pojok dan nilai optimumnya. Masukkan saja titik pojoknya A, B, dan C, serta nilai optimumnya FA, FB, dan FC. Kemudian, sebelum kalian memindahkan ke Word, silakan kalian pastikan semua gambar sudah kelihatan, semua yang diinput sudah kelihatan sampai di Y, fx-nya juga sudah ada, gambar dan nilai optimumnya sudah oke, baru print screen. Habis itu, setelah kalian sudah pindahkan ke Word, dan tariklah kesimpulan di Word-nya. Maka kalian bisa pastikan di situ nilai maksimumnya adalah minus 200, dengan titiknya adalah 0,-2 dan minimumnya adalah minus 392 di titik min 1,6, min 2,8. Nah, setelah sudah selesai, silakan kalian save as dan pastikan kalian menyimpan dalam tipe PDF. Jadi save as lalu ganti save as tab-nya ke PDF. Nah, silahkan kita tunggu saja, nanti dia langsung akan keluar PDF-nya. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah penyelesaian dari GeoGebra untuk tipe soal yang ke-6. Sekian dan terima kasih.